Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Durrahmita. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hadis tiroyah. Slide yang pertama adalah hadis tiroyah. Hadis tiroyah menurut pengetahuan saya, pengertian saya, dan sebagian ringkasan dari beberapa kitab. Next. Pengertian hadis tiroyah. Hadis tiroyah disebut juga dengan ilmu usul al-hadis, yaitu ilmu dasar hadis. Hadis tiroyah sendiri mempunyai makna, yaitu ilmu atau hadis yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi, sifat-sifat perawi, matan, dan lain-lain. Perawi, nah sebelum kita mengetahui perawi itu siapa sih, kita harus mendalami terlebih dahulu hadis tiroyah ini, karena hadis tiroyah adalah hadis yang sangat dasar sekali. Ketika kita akan mempelajari suatu kitab atau mempelajari suatu pelajaran, kita harus tahu latar belakang atau seorang rawinya itu siapa gitu. Jadi perawi adalah seorang sanad atau keturunan yang mana seorang rawi ini harus memiliki sifat yang adil. Sanadnya ini harus mutasil atau sambung, yang berarti tiap-tiap perawi betul-betul mendengar dari gurunya. Guru benar-benar mendengar dari gurunya dan sampai kepada ujung sanadnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang perawi ini, syaratnya seorang perawi ini harus memiliki sifat yang adil. Adil itu pasti harus ada dalam seorang perawi atau seorang sanad. Yang kedua, sanadnya seorang perawi ini harus mutasil. Maksud dari mutasil itu apa sih? Jadi dia belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, sampai gurunya itu Nabi Muhammad SAW. Jadi harus terus menyambung. Next. Tujuan dan manfaat mempelajari hadis tiroyah. Setiap sesuatu yang kita kaji, setiap sesuatu yang kita pelajari, kita harus tahu tujuan dan manfaat masing-masing. Nah, kita sebagai umat Islam harus mengetahui segala manfaat dan tujuan yang terkandung di dalam kitab atau hadis yang kita pelajari, termasuk hadis tiroyah. Di antaranya yaitu, ketika kita mempelajari hadis tiroyah, kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengetahui hadis-hadis tiroyah, dalamnya hadis tiroyah dan isi-isinya hadis tiroyah, kita bisa tahu, oh ini perawinya yang sanadnya mutasil, oh ini yang enggak, oh berarti ini yang dhaif, oh ini yang sahih. Nah gitu, kita bisa menyeleksi secara akademis satu persatu hadis-hadis yang sahih itu di mana, hadis-hadis yang dhaif itu gimana gitu. Yang kedua, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, makbul, mardud, ma'mul bih, ghairu ma'mul bih, dan marfu'. Nah, di sini sudah jelas kita bisa mengetahui hadis-hadis secara akademis secara satu persatu. Kita bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana yang hasan, mana yang mardud, mana yang ma'mul bih. Next. Kegunaan hadis tiroyah dalam ilmu fikih. Nah, ketika kalian semua ingin tahu apa aja sih kegunaan hadis tiroyah ini, jadi hadis tiroyah ini bukan hanya sekedar hadis-hadis yang tentang kajian-kajian Islam gitu, tapi ada ilmu keseharian atau yang disebut dengan ilmu fikih gitu. Sumber-sumbernya dari Mikbas Al-Hidayah Al-Maqdal bagian pengantar jilid pertama karya Al-Lamah Mamakoni. Kalian bisa melihat di Mikbas Al-Hidayah ini. Di Google banyak sekali. Yang kedua, Nihayat Ad-Dirayah bagian Muqaddimah karya Sayyid Hasan Shadr. Yang ketiga, Usul Al-Hadis wa Ahkamu karya Ja'far Subhani. Yang keempat, dikutip dari Ilmu Dirayah, hadis karya Sayyid Ridha Mu'attab, penerbit Satra Press 2015. Oke, next. Perbedaan antara hadis riwayah dengan hadis dirayah. Hadis riwayah adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Pendiri hadis riwayah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Hadis riwayah hakikat, sifat-sifat, dan kaidah-kaidah dalam perawian. Pendiri hadis riwayah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramah-Hurmuzi. Next. Nah, pokok kandungan hadis riwayah ini apa sih? Jadi kita harus tahu pokok kandungan setiap suatu ilmu atau suatu hadis yang kita kaji. Ilmu hadis riwayah adalah hadis yang di dalamnya menerangkan dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah keadaan perawi dan sifat-sifat perawi, yang mana membahas tentang sanad meliputi satu, sanadnya mutasil. Ini syaratnya hadis sahih juga. Yang kedua,
sikot asanat atau dobit, kuat dan cermat daya hafalan hadisnya. Seorang perawi harus memiliki akal atau pikiran yang cermat dalam menghafal hadis. Gitu. Jadi bukan sembarang sanad. Yang ketiga, bebas dari kejanggalan atau syad. Ketika ada hadis yang janggal, berarti ini dhaif. Gitu. Jadi hadis yang sahih atau hadis riwayat ini hadis sahih, ini bebas dari kejanggalan. Gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang menjanggal di hati kita atau ketika kita membaca nggak ada kejanggalan gitu. Jadi bebas. Yang keempat, bebas dari ilat atau cacat. Jadi dari segi mana itu bersih dari ilat. Cacatnya nggak ada sama sekali dalam hadis riwayat. Gitu. Oke, next. Terima kasih. Kalau masih kurang paham, baca aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.